Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pelajaran baca tulis Quran atau BTAQ di kelas 2 Al-Farabi dan kelas 2 Al-Ghazali. Kali ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan ciri-ciri dibaca panjang atau tanda-tanda panjang ketika kalian membaca Al-Quran atau membaca huruf Arab. Oleh karena itu sangat penting, karena ketika membaca Al-Quran itu terlepas dari panjang dan pendeknya yang harus kita perhatikan. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengenal ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kita membaca Al-Quran, apakah itu harus dipanjangkan atau harus dibacanya pendek. Di dalam membaca panjang atau bacaan yang panjang itu terlepas itu ada 6 ciri, ya. Ada 6 tanda panjang yang harus kalian perhatikan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah tanda panjang di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan alif. Oke, lagi. 1, alif. Alif yang bagaimana? Yaitu alif yang sebelumnya terdapat tanda fathah. Oke, lagi. Tanda alif yang mati dan sebelumnya terdapat harokat kasrah. Nih. Jadi ini tanda alif, kemudian sebelumnya ada harokat atau ada baris patah. Maka itu dalam pembacanya harus dibaca panjang. Ya. Kita ambil contoh seperti fa. Nah, fa. Nah ini bacaannya fa. Contoh yang kedua, ba. Ya, ini contohnya ba. Ya. Apalagi kemudian ma. Nah, ma. Atau apalagi ya, sa boleh. Sa. Nah, anakku sekalian, alif yang mati sebelumnya terdapat harokat fathah. Nah, mungkin kalian agak sedikit bingung, kenapa Pak alif yang mati, mana tanda matinya? Ini tidak ada. Nah, ketika kalian membaca fa, nah itu tidak ada tanda matinya. Bapak ingat ketika kalian membaca fa, nah diayun fa. Nah, fa di situ mati alifnya. Kalau hidup alifnya maka bunyinya seperti ini. Fa a. Nah, itu berarti alifnya mati hidup. Ya. Walaupun di situ tidak ada tanda sukun, tidak ada mati, maka itu dikatakan bahwa alif tersebut adalah alifnya mati. Ya, paham ya? Itu. Yang kedua, tanda panjang yang kedua yaitu ya mati. Sekali lagi, tanda panjang yang kedua adalah ya mati yang sebelumnya terdapat harokat kasroh. Sekali lagi, yang kedua ya mati sebelumnya terdapat harokat kasroh. Nih, terdapat tanda baris kasrah. Maka itu harus dibaca panjang. Ya, ciri yang kedua. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil dari ini, kalimat ini. Kalau ini fa dengan alif, kalau dengan ya mati bagaimana? Fi. Nah, ini fa, ini fi. Nah, fi ini ya mati sebelumnya ada harokat kasroh. Kemudian bi. Nah, ba
kasroh, sebelumnya ada harokat, ya, kasroh, ya-nya ya mati. Kemudian mi, nah, mi, ya mati, sebelumnya harokat kasroh. Si, nah, si, ya mati, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah itu, ya, awas, ingat sekali lagi, ketika kalian membaca kemudian menemukan ya mati sebelumnya ada harokat kasroh, maka itu dibaca panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, waw mati yang sebelumnya terdapat harokat doma. Nah, waw mati sebelumnya terdapat harokat doma. Wawunya mati, kemudian sebelumnya ada baris doma. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya di sini, fa ya, fu. Nah, ini fa, ini harokat doma. Wawunya waw mati, maka dibaca panjang. Fu, fu, ya, ya. Kemudian bagaimana kalau ba? Jadi bu. Nah, ini harokat doma, kemudian wawunya waw mati. Waw mati sebelumnya terdapat harokat doma, maka itu harus dibaca panjang. Dan tanda panjangnya adalah waw mati yang sebelumnya terdapat harokat doma. Kalau ma bagaimana atau mi? Nah, mu. Nah, mudah ya. Mu. Kemudian ini kalau sin, maka jadi su. Nah, waw mati sebelumnya terdapat harokat doma. Ya. Ya, doma. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah, tanda panjang keempat adalah patah yang berdiri. Ya, patah yang berdiri. Ketika kalian melihat atau membaca, tiba-tiba ada huruf yang di bawah atau di atas huruf tersebut terdapat tanda. Contoh di huruf ba terdapat ada patah berdiri. Ba, maka itu dibaca panjang. Ya. Kemudian apalagi fu atau fa. Fa di sini pak, ya. Tuh. Kemudian ma, ya. Sa ini biasanya di huruf-huruf tunggal atau di atasnya, di atas huruf ini terdapat ada patah yang berdiri, maka itu termasuk bacaan yang harus dipanjangkan, ya, harus panjangkan. Itu yang keempat. Yang kelima kebalikannya, yaitu kasroh yang berdiri. Nah, kasroh yang berdiri artinya berdirinya itu di bawah huruf. Contoh kalau memang ada ba di sini, tapi di bawah ininya. Nah, itu. Kemudian fa di sini tanda bacanya di bawah tapi panjang, maka itu dinamakan mad dan bacanya harus panjang. Kemudian ma jadi mi, boleh ya. Sa jadi si. Tuh ya, ini tanda yang kelima. Oke, lagi ketika kalian menemukan tanda kasroh yang berdiri, maka itu harus dibaca panjang. Sebab apa? Sebab itu adalah tanda panjang. Yang terakhir adalah ada domah yang terbalik. Oke, lagi yang keenam adalah domah yang terbalik, ya. Domah yang terbalik. Contohnya seperti kalimat contohnya sini, amarohu, rohu, roh,
Hu. Nah, ini ya. Hu amarohu, ya. Anhu, ya. Contoh lain, anhu, anhu. Nah, ininya. Jadi domah yang terbalik itu adalah merupakan tanda panjang. Apalagi contoh lagi seperti ma'ahu, boleh. Ma'ain aha, ma'ahu, ya. Ya. Amaruhu, anhu, innahu, boleh. Nah, ini ada tasdidnya, innahu. Nah, itu. Jadi ketika ada tanda-tanda ini, tanda-tanda domah yang terbalik, maka itu harus dibaca panjang. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa tanda-tanda panjang di dalam Al-Quran atau ketika kalian membaca harus diperhatikan. Ternyata ada 6 tanda. Yang pertama ada alif, ya, alif mati, sebelumnya terdapat harokat fathah. Kemudian yang kedua, ya mati, sebelumnya terdapat harokat kasroh. Kemudian yang ketiga, waw mati, yang sebelumnya terdapat harokat domah. Kemudian yang keempat, ada fathah yang berdiri, ya, di atas hurufnya berdiri. Kemudian yang kelima adalah kasroh yang berdiri, seperti ini, kasroh yang berdiri. Dan yang terakhir adalah domah yang terbalik. Contoh-contohnya kalian silahkan lihat kembali di dalam tulisan ini. Itulah anakku sekalian mengenai tanda-tanda panjang yang harus kalian perhatikan ketika kalian membaca Al-Quran. Bapak kira ini cukupkan dulu sekian untuk penjelasan tanda-tanda panjang, dan nanti kita tandikan video berikutnya berkaitan dengan latihan yang kalian harus kerjakan. Demikian kita sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.